Hai Pisces, selamat datang di channel Mama K Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang hidupnya yang nelangsa setelah meninggalkan kamu ya. Siapakah dia ya yang hidupnya sengsara, nelangsa setelah mungkin ya meninggalkan kamu dan dia dapat karmanya ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Pisces, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang hidupnya nelangsa setelah meninggalkan kamu ya. 13 September 2024. Ada The Sun. Ada Seven of Pentacle. Ada Knight of Swords. Ada Ten of Cups ya. Ada The Magician. Ada Justice. Ten of Wands, Seven of Wands, under the deck ada Eight of Swords. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces ya, ada Libra, ada Leo, ada Gemini ya, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas ya. Yang hidupnya sengsara nelangsa setelah meninggalkan kamu ya. 13 September 2024. Terlihat di sini memang ada seseorang yang begitu mengamati kamu secara ya, secara apa ya, kayak ya secara mengkhawatirkan kamu gitu. Dalam artian ya, energinya itu kayak penuh dengan penyesalan karena dia punya salah gitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga ngerasa dendam juga gitu ya. Dendam sama siapa ya? Dendam sama kamu ya. Kenapa kamu nggak merespon dia gitu loh ya. Setelah mungkin dia merengek-rengek minta maaf ke kamu nggak respect sama dia ya. Tapi kembali lagi ketika dia berpikir bahwa kesalahan dia yang melakukan, ya dia sadar gitu ya. Dia sadar bahwa ya semuanya memang tidak mudah untuk kamu memaafkan dia, untuk kamu menjalaninya, untuk kamu berkata iya padahal ya hatimu meronta-ronta gitu ya. Dan di sini kamu sangat khawatir sekali ya, sangat-sangat khawatir sekali ya. Tapi di sini kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Energimu berantakan, energimu kacau, energimu kayak ngerasa bahwa dia itu memang maunya memanfaatkan kamu ya. Energinya hanya memanfaatkan kamu gitu. Dan setelah kamu mengetahui apa yang terjadi ya terhadap dirinya, yang dimana sekarang energinya itu ya penuh dengan energi yang negatif, dan energinya juga sebenarnya menderita gitu ya, nelangsa gitu hidupnya, karena ya dia nggak tahu lagi kayak mau berkata apa. Dia bingung gitu loh ya. Dia bingung, yang dimana ya energinya itu kayak penuh dengan apa ya, ya rasa dendam gitu. Jadi penuhi dengan rasa dendam, yang dimana dia juga ngerasa berat hati sekali ya, berat hati sekali. Dan dia ngerasa kecewa sekali ya dengan apa yang terjadi dalam hidupnya sekarang. Dia bingung gitu ya. Dan sekarang lebih tepatnya ya dia juga kayak mendapatkan apa ya, perlakuan yang gak baik dari orang-orang sekitar dia gitu. Karena selama itu dia sombong banget gitu ya, childish. Dia ngerasa kayak dia benar gitu, sehingga mengabaikan orang-orang berpendapat gitu ya, mengabaikan orang-orang kayak apa ya, menyuarakan isi hati mereka ya kepada dia. Dia kayak nggak respect gitu. Dan sekarang memang dia dalam keadaan yang
bisa dikatakan nelangsah gitu, karena dia sekarang tuh kayak nggak punya teman baik gitu loh ya, semuanya pada menghindar dari dia gitu ya. Termasuk kamu di sini juga ngerasa bahwa buat apa mempertahankan dia yang dia arogan, dia nggak punya malu gitu ya, main datang dan pergi gitu ya, itu menurutmu gitu. Dan kamu merasa sangat terganggu sekali di sini ya, kamu merasa sangat apa ya, sangat sulit gitu ya sekarang gitu energimu, dan sangat bingung gitu ya, bagaimana harus bertindak, bagaimana harus melakukan tindakan ya, bagaimana harus ya, bagaimana harus bisa lebih dewasa untuk menyikapi semua ini tuh kamu bingung gitu ya, bingung sekali kamunya. Dan di sini cobalah berpikir bahwa kamu adalah orang yang bisa mendapatkan apapun yang kamu mau setelah kamu bisa menjadi orang yang lebih mandiri gitu ya, lebih dewasa ya, tanpa menggantungkan diri ke siapapun gitu ya. Percayalah gitu, kayak kamu harus percaya pada dirimu sendiri ya. Kamu harus bisa lebih memperhatikan dirimu sendiri gitu, dan kamu jangan merasa ya terbebani dengan semuanya ya. Kamu jangan ngerasa seperti itu, karena semuanya akan menjadi buruk ketika kita berpikir yang enggak tentang diri kita sendiri gitu. Jadi ya, lepaskan penat yang ada dalam hati dan pikiran kamu, lepaskan pikiran negatif yang ada dalam hati dan pikiran kamu. Jadi berusahalah untuk menjadi lebih dewasa dalam menyikapi segala hal gitu ya. Dan untuk kamu dan dia di sana ya, sepertinya memang nggak akan ada perbaikan gitu, dan dia akan terus merasa menyesal ya, sampai pada akhirnya ya karma itu akan selesai dengan sendirinya. Karena yang dia jalani sekarang, hidupnya seperti itu ya, karena itu adalah bentuk karma yang harus dia tanggung, karena selama ini tuh udah menyanyiakan banyak orang ya, termasuk kamu, terutama kamu gitu ya. Dan biarkan Tuhan yang ngatur ya, biarkan karma yang biarkan karma yang berbicara gitu, dan biarkan semuanya menjadi lebih biarkan semuanya menjadi lebih stabil ketika memang kamu harus menyadari semua apa yang harus kamu lakukan gitu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonan. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Dadah.